Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bihima tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bangun dan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang luar biasa. Kita diberikan oleh Allah hidayah sehingga ringan kaki kita melangkah datang ke tempat yang mubarakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahalanya atas keikhlasan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini saya tidak sempat membuat PowerPoint karena dalam perjalanan yang bolak-balik ke Mamuju dan kemarin baru masuk kantor seharian, sibuk sampai malam, sehingga saya tidak sempat membuat PowerPoint. Oleh karena itu saya langsung saja tidak pakai PowerPoint. Melanjutkan pengajian kita sebelumnya tentang hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Beberapa pertemuan kita masih berada pada bagian pertama syahadat, dan pada subuh hari ini kita tetap melanjutkan bagian pertama ini. Salah satu di antara bagian daripada syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita menjalin dan membangun ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita dengan syahadat kita, bagian pertama, salah satu di antaranya adalah selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, kita selalu berusaha untuk membangun dan menjalin kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dipakai dalam menjalin dan membangun kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tasbih, ada doa, ada beberapa lafaz yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin kebersamaan dengannya. Itulah sebabnya kita dalam ajaran Islam, hampir setiap apa yang kita lakukan itu senantiasa ada doanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, itu rata-rata tidak ada doa-doa yang panjang. Tetapi setiap apa yang kita lakukan senantiasa ada doanya. Mau keluar rumah, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakaian, kita berdoa. Mau masuk kamar mandi, kita berdoa. Mau keluar dari kamar mandi, kita berdoa. Mau tidur, kita berdoa. Bangun, kita berdoa. Itu apa semua gunanya? Gunanya adalah untuk supaya kita ini hamba Allah yang lemah,
menjalin dan membangun, senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jadi setiap apa yang kita lakukan senantiasa kita dituntut untuk membangun dan menjalin kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah tidak ada doa-doa yang panjang. Tetapi hampir setiap apa yang kita lakukan itu senantiasa ada doanya. Begitu juga kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berzikir. Berzikir itu tidak lain adalah membangun kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu zikir bukan hanya ketika kita berada di masjid, tetapi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita jalan, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berbaring. Semua diharapkan kita untuk menjalin dan membangun ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kalimat yang diajarkan oleh Allah dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalin ma'iyatullah ini, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lafaz yang diajarkan oleh Allah, disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita mengucapkannya untuk membangun dan menjalin ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amalin dzi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar." Setiap pekerjaan yang kita lakukan, apa saja yang kita lakukan dalam keadaan sadar, tapi tidak dimulai dengan basmalah, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Terputus. Pertama, terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terputus berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu bentuk membangun kebersamaan dengan Allah, setiap kali kita ingin melakukan sebuah pekerjaan, maka kita memulainya dengan menghubungkan, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Lemah segala-galanya. Bahkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami ciptakan manusia itu sebagai makhluk yang lemah. Jadi dari semua sisi kita ini manusia sebenarnya adalah makhluk yang paling lemah, makhluk yang paling cengeng. Kalau kambing sapi lahir, beberapa menit setelah itu dia berdiri, beberapa menit kemudian dia menyusu sendiri, beberapa menit kemudian dia mandiri dalam kehidupannya. Hewan-hewan yang lain juga demikian. Tapi kita ini manusia, bapak dan ibu, sampai 15 tahun kita dipelihara kita oleh ibu kita, oleh orang tua kita, baru kita bisa mandiri. Jadi panjang perjalanan kita itu. Kita lemah, sangat lemah. Makhluk-makhluk yang lain bisa hidup dengan sendirinya, tapi kita manusia tidak bisa hidup kita tanpa sahabat-sahabat kita, tanpa teman-teman kita, tanpa bantuan orang yang lain. Baju yang kita pakai dibuat oleh orang lain, makanan yang kita makan diproduksi oleh orang lain, jam tangan yang kita pakai diproduksi oleh, tidak ada. Kita memiliki ketergantungan satu sama lain. Tapi makhluk-makhluk Allah yang lain tidak seperti itu. Kita adalah makhluk yang paling lemah. Beberapa pertemuan mungkin saya sudah sampaikan bahwa dari segi indera pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dari semua makhluk itu kita juga makhluk yang paling lemah. Pandangan kita, Bapak dan Ibu, terbatas jarak pandang kita. Apalagi kalau sudah ada kabut, pilot saja tidak berani mendarat dengan jarak pandang yang terbatas.
Tapi banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan yang luar biasa. Elang di ketinggian bermil-mil di atas sana, dia mampu melihat tikus yang kecil yang berlari di bawah, dan dengan kecepatan penglihatannya itu, kecepatan terbangnya, dia bisa menangkapnya. Pendengaran kita terbatas, tapi ikan lumba-lumba di laut, getaran sedikit saja itu dari jarak bermil-mil dia bisa mendengarkannya. Tapi hebatnya kita ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita sebagai khalifah di muka bumi, semua kita bisa pergunakannya. Ya. Lumba-lumba dilatih oleh manusia untuk mencari ranjau-ranjau laut, membersihkan ranjau-ranjau laut, dilatih itu lumba-lumba. Ya. Pendengaran kita terbatas, ya. Penciuman kita terbatas, tapi banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti semut diberi daya cium yang luar biasa, anjing diberi daya cium yang luar biasa. Jutaan bau bisa dibedakan, tapi kita bisa memanfaatkannya. Anjing dilatih kemudian untuk mencari pelaku-pelaku kriminal yang bisa membedakan bau jutaan itu, kemudian kita pakai semua. Karena kita telah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita makhluk yang paling lemah, tapi kita telah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Meskipun elang, meskipun hewan-hewan yang lain itu memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi tetap kita yang menjadi penguasa di alam semesta ini, karena Allah telah mengangkat derajat kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita membaca basmalah, berarti itu kita menyandarkan bahwa kita makhluk yang lemah, kudrat kita terbatas, lalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kudrat tanpa batas. Jadi kelemahan kita tertutupi dengan penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam berbagai macam kisah para nabi dan rasul, kita bisa melihat bagaimana kekuatan basmalah ini, Bapak dan Ibu. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Umurnya 950 tahun. Kalau 950 tahun itu berarti Nabi Nuh tidak termakan oleh sunnatullah waktu. Karena kita ketika berinteraksi dengan waktu, kita harus tunduk dengan sunnatullah Subhanahu wa taala pada waktu. Misalnya 40 tahun sudah mulai tumbuh rambut putih, itu sunnatullah waktu. 50 tahun sudah mulai bunyi-bunyi lutut kita, itu sunnatullah waktu. Ya. 60 tahun sudah mulai kabur-kabur penglihatan kita, sunnatullah waktu. Tapi Nabi Nuh alaihi salam dengan umurnya 950 tahun, mungkin umur 100 tahun, 200 tahun, sampai 500 tahun, belum termakan oleh sunnatullah waktu, masih kuat juga, meskipun sudah berumur 500-an tahun. Ya. Beliau berdakwah siang dan malam, pagi dan petang, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi berdakwah. Tapi yang menerima dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam itu hanya segelintir kecil dari orang yang didakwahi, meskipun beliau berdakwah sudah lintas generasi, karena umurnya panjang. Sudah meninggal generasi itu, muncul lagi generasi berikutnya, didakwahi lagi, meninggal lagi generasi itu, muncul lagi generasi berikutnya. Kalau rata-rata 100 tahun, berarti 9 generasi Nabi Nuh berdakwah, belum meninggal juga. Tapi yang beriman sedikit saja. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah capek berdakwah,
karena dia sudah melihat hasil dakwanya tidak bertambah-tambah juga, lalu dia menyerahkannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan hambamu ya Allah, terserah engkau mau apakan. Lalu Allah berjanji akan menurunkan azab kepada umatnya Nabi Nuh alaihi assalam. Akan ada banjir bandang seperti yang di Sumatera. Akan ada tsunami yang setinggi gunung seperti yang pernah terjadi di Aceh. Dijanjikan, lalu Nabi Nuh diperintahkan Allah buat perahu di atas gunung. Setelah tiba waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah hujan lebat. Jadi hujan deras dari atas, dari pori-pori tanah juga keluar air. Jadi air dari atas, air dari bawah. Maka tidak lama kemudian datanglah banjir bandang dari gunung dan datanglah tsunami dari laut yang setinggi gunung. Maka orang-orang yang tidak beriman tadi, tidak ada yang mau naik di perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Termasuk adalah anak beliau yang tidak percaya dengan informasi yang disampaikan oleh bapaknya. Ketika datang banjir bandang, datang tsunami, dipanggil oleh Nabi Nuh AS untuk naik di atas perahunya, justru dia mengatakan kepada bapaknya, saya akan pergi ke gunung yang bisa melindungi saya. Lalu kemudian terbawa aruslah anaknya Nabi Nuh AS. Dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh AS itu bergegas semua mau naik ke atas perahu. Jadi dia percaya kepada Nabi Nuh dan dia bergegas mau naik ke atas perahu. Tapi diingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, wa qarqabu fiha bismillahim majariha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Nabi Nuh ingatkan, wahai kaumku yang beriman, ingat, bukan perahu ini yang menyelamatkan kita. Ini hanya asbab saja, ini hanya wasilah saja, ini hanya perantara saja. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari membangun kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung naik ke atas perahu. Tetapi bismillahim majariha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Naiklah ke atas perahu, tetapi tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbab tetap dipakai, tetapi kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya tetap dipakai, tetapi bersandarnya kepada Allah. Jadi jangan hanya bersandar kepada Allah, tidak menggunakan juga asbab, keliru juga. Mau kaya tapi tidak mau bekerja, salah juga. Karena tidak melalui asbab, tidak melalui hukum sunnatullah. Naiklah ke atas perahu, tapi jangan lupa untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca basmalah. Bismillahim majariha, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan perahu ini bisa berjalan. Mursaha, yang menyebabkan perahu ini bisa berhenti. Inna rabbi lagafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Maka datanglah tsunami yang setinggi gunung itu, melibas semua yang dilewati. Ternak-ternak kemudian hanyut, rumah-rumah masyarakat kemudian hancur, diterjang oleh tsunami. Bangunan-bangunan kemudian tidak ada yang tersisa. Orang-orang yang tidak beriman itu semua dilibas oleh tsunami. Tetapi apa yang terjadi pada perahunya Nabi Nuh alaihissalam? Setiap kali tsunami yang setinggi gunung itu menghampiri perahunya Nabi Nuh alaihissalam, dia kemudian berhenti mengamuk. Dia melunak. Setelah melewati perahunya Nabi Nuh, mengganas lagi. Dan itu tidak terjadi sekali saja. Dalam riwayat bermacam-macam, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam
perahunya Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan orang-orang yang beriman di atasnya itu terombang-ambing di atas laut. Tapi setiap kali dihantam tsunami dan tsunami itu mendekat, lalu kemudian dia tenang. Dan setiap kali melewati itu mengganas lagi. Tidak terjadi sekali saja, tapi 40 hari 40 malam dihantam tsunami. Tapi tsunami itu setiap kali dia mendekat di perahunya Nabi Nuh alaihissalam, dia kemudian menjadi jinak dan setiap kali melewati lalu mengganas lagi. Kenapa? Karena di atas perahu itu ada orang-orang yang menjalin dan membangun ma'iyatullah, menjalin dan membangun kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dia menggunakan perahu hanya sebagai asbab, tetapi dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia naik perahu, dia kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Itulah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga kepada kita, umatnya Nabi Muhammad, setiap kali ingin menaiki kendaraan kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi assalam. Begitu kaki kita menginjak di kendaraan kita, apakah itu motor kita, apakah itu mobil kita, apakah itu perahu, ataukah itu pintu pesawat, kita mau naik di pesawat, kita diharapkan untuk senantiasa berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Karena pesawat, perahu, motor, mobil itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara saja, tetapi yang menyelamatkan kita sampai ke tempat tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kisah yang kedua, Nabi Sulaiman alaihi assalam. Nabi Sulaiman ini adalah raja di raja, tapi nabi dan rasul juga. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dia menjadi raja di raja dan rakyat yang dipimpinnya bukan hanya manusia. Nabi Sulaiman menjadi raja yang dipimpinnya ada manusia, ada jin, ada hewan-hewan, ada burung-burung, berbagai macam hewan, manusia, jin, bahkan angin sekalipun juga itu turut menjadi di bawah kekuasaannya Nabi Sulaiman alaihi assalam. Kalau dia perintahkan angin kemana saja, mampu diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihi assalam. Salah satu di antara kebiasaannya Nabi Sulaiman alaihi assalam itu adalah melakukan musyawarah, melakukan pertemuan, rutin melakukan cek kepada petinggi-petinggi kerajaannya. Maka suatu saat Nabi Sulaiman memanggil seluruh petinggi-petinggi kerajaannya, perwakilan-perwakilan dari berbagai macam rakyat yang dipimpinnya. Dia rapatlah di situ. Setelah dicek, ternyata anggota majelis rapat ada satu yang tidak hadir. Setelah dicek satu persatu Nabi Sulaiman, perwakilan jin sudah datang, perwakilan manusia sudah datang, perwakilan hewan-hewan sudah datang, perwakilan burung ada satu tidak hadir. Burung hudhud tidak hadir. Marahlah Nabi Sulaiman karena beliau nabi dan rasul yang disiplin. Kemana itu hudhud? Saya pasti akan beri dia sanksi yang luar biasa karena dia sudah berani untuk tidak hadir dalam pertemuan yang saya undang. Dari beberapa dari tempatnya bertinggirlah burung hudhud ini, baru sampai. Terlambat dia sampai di majelisnya Nabi Sulaiman. Hudhud mengatakan, "Ya Nabi Allah, saya bukan mangkir dari rapat." Seperti mangkirnya sebagian anggota DPR kalau rapat. Saya hadir kemarin dengar pendapat di Komisi 8. Ya, tidak sampai 1/2 itu anggota Komisi 8 yang hadir. Ya, beberapa saja yang hadir. Jadi kata burung hudhud, saya tidak mangkir daripada rapat. Tapi ya Sulaiman, saya ini baru kembali reses dari tempat yang jauh.